Halo semuanya, selamat datang kembali di Onroad Indonesia. Video ini merupakan video ketiga setelah part 1 dan part 2 kita melihat perkembangan dari proses pembongkaran kios-kios pedagang perabot yang ada di Rawabunga, Pasar Semboja, Jatinegara. Rawabunga sendiri berada di seberang lokasi parkir ya dari stasiun Jatinegara menuju ke arah barat. Tampak di bagian sini masih ada kios ya yang sudah mulai dikosongkan dan juga barang-barangnya sudah dikeluarkan. Bangunan-bangunan yang ada di sini adalah bangunan-bangunan semi permanen ya yang dapat kita lihat dari kekuatan dinding-dindingnya tidak menggunakan fondasi. Tampak di depan sana masih ada rangka-rangka dari kios-kios semi permanen, berikut juga atap di sisi atas dan batako-batako yang disusun di semen menjadi dinding. Hasil lahan nantinya ya, hasil lahan yang dibongkar itu akan dipergunakan untuk menjadi jalur hijau atau lahan hijau atau mungkin juga ruang terbuka hijau ya, Kota Jakarta lebih tepatnya. Jalan di depan sana itu adalah Jalan Bekasi Barat Raya ya, dan kalau kita ke kanan ke arah timur itu akan ketemu dengan stasiun Jatinegara. Kalau kita ke arah kiri tadi atau ke arah barat ketemu dengan Pasar Jatinegara, dan antara stasiun Jatinegara tersambung dengan halte Transjakarta Stasiun Jatinegara menuju ke arah halte Transjakarta Pasar Jatinegara. Tampak di bagian bawah masih banyak barang-barang dari pedagang ya. Memang di sini adalah lokasi pedagang perabot. Di antara sisi jalan kita juga melihat drainase. Cuman di seberang sana di sekitar rumah, di sekitar kios ya, itu kita tidak melihat adanya drainase. Oh, ini bapak ini melihat. Iya, nampaknya kita di shoot ya oleh para pedagang di bawah. Puing-puing ini dibawa keluar oleh truknya Alkal. Tentunya nantinya akan menjadi sebuah lahan kosong yang dapat dilakukan penataan Kota Jakarta menjadi lebih baik. Kabel listrik ya mulai dilepas dikarenakan kabel-kabel listrik sendiri itu juga berseliweran di antara bangunan-bangunan yang ada. Di bagian belakang itu terdapat satu kali ya, atau sungai kecil yang mungkin berfungsi untuk mengalirkan air terutama pada saat hujan di sekitar sini. Namun untuk sistem drainase kita perhatikan baru ada yang di sisi ke arah konblok ya. Menurut informasi yang kita baca bahwasanya untuk para pedagang sendiri sudah diberikan peringatan oleh Pemprov ya dalam hal ini untuk tidak berjualan di lahan hijau ya. Kemudian yang kita baca lagi bahwasannya pedagang sendiri itu dapat restu dari kelurahan. Nanti baca beritanya di bagian deskripsi. Nah, ini mungkin perlu nanti kita pantau bersama sebenarnya apa yang terjadi dan juga bagaimana solusi win-winnya antara pedagang dan juga Pemprov DKI. Namun kebutuhan untuk mengembalikan area menjadi satu fungsi tata ruang yang baik ya, ruang terbuka hijau, lahan hijau tentunya perlu kita dukung untuk direalisasikan.
Pekerjaan menggunakan beko di sini tentu menjadi lebih mudah ya dibandingkan dengan menggunakan personil melakukan pengangkatan dari material ya, merobohkan dinding dan yang hal-hal lainnya yang membutuhkan tenaga. Proses pekerjaan berlangsung cukup cepat. Tidak hanya personil dari Pemprov ya disiagakan di sini, juga ada personil lain dari TNI dan juga Polri. Tentunya bersama Pol PP ya untuk mengamankan proses penertiban ya agar dapat berjalan dengan baik ya. Komunikasi, koordinasi tentunya diperlukan juga, terutama dengan warga dan masyarakat pedagang yang ada di sekitar sini. Beberapa truk yang disiagakan di depan jalan untuk secara bergantian mengambil material yang sudah atau material ya ataupun puing-puing yang sudah dirobohkan dari bangunan-bangunan kios pedagang yang ada. Selain area ini ya, tadinya juga area trotoar di bagian depan sana di Jalan Bekasi Barat Raya itu juga kadang dipergunakan untuk berdagang ya. Lalu pinggir jalan dipergunakan untuk parkir ya, seperti yang di seberang sana kita lihat. Memang area ini Jatinegara itu agak sempit jalannya. Kadang parkir bisa naik ke trotoar ya, dan pejalan kaki pun tidak bisa lewat. Bahkan pada saat pintu toko dibuka langsung trotoar dan jalan ya. Tapi memang kondisinya seperti itu, perlu langkah-langkah kebersamaan untuk menciptakan ketertiban umum. Satu truk lagi masuk ke dalam ya untuk mengangkat puing-puing dan juga material-material sisa pembongkaran. Kemudian kita juga lihat di bawah kendaraan Satpol PP. Pedagang yang masih ada di sekitar tiang-tiang, rangka-rangka tiang di bagian sana masih mengumpulkan kayu-kayu yang nantinya mungkin dapat dipergunakan kembali. Iya, tampak pedagang berkumpul di bagian bawah. Nah, ini untuk seng juga dibawa oleh truk yang warna kuning. Ini adalah video yang sebelum semuanya dirobohkan ya, dinding-dinding yang ada, kemudian ini atap-atap terlebih dahulu dirobohkan, kemudian dikumpulkan dan dibawa keluar dari lokasi. Selain dari petugas Alkal yang berwarna biru, seragam biru, juga ada petugas PPSU, pasukan Orange yang ada di sekitar sini. Tampak dari TNI juga siaga bersama dari Pol PP. Jadi ke arah belakang itu harusnya sama ya, karena tanahnya tampaknya satu area yang memang harus dibebaskan. Ya, di bagian depan sana di Jalan Bekasi Barat ya, kita lihat banyak bendera karena memang tahun 2023 ke tahun 2024 kontestasi politik, jadi Jakarta
cukup dipenuhi dengan bendera-bendera partai. Tinggal nanti memilih dengan hati nurani masing-masing ya. Nah, kita perhatikan di sini di kiri kanan jalan itu biasanya ada saluran drainase, hanya saja ke arah bangunan-bangunan semi permanen di sana tidak kita ketemukan saluran drainase untuk mengalirkan air. Nah, ini adalah proses pada saat penghancuran sisi dari dinding-dinding kios pedagang yang ada di bagian area tanah yang akan dibuat lahan hijau. Ini adalah manuver dari si Beko Oda Nauli. Oke, secara posisi tadi mungkin belum pas untuk melakukan perobohan. Nah, kalau kita perhatikan di sini bangunannya benar bangunan yang memang tidak bertulang ya, jadi semi permanen, kemudian batako disusun-susun lalu di semen, tampaknya seperti itu. Contohnya ini ya, tidak kita lihat tulang-tulang dari besi ya, ada di sini tuh. Ini ada bagian dinding yang akan dirobohkan juga sedikit, tapi untuk tidak mengenai dari rangka toko. Ya, semoga para pedagang ini mendapatkan area tempat berdagang yang lebih baik di luar lahan hijau. Wah, cukup ringkih ya ternyata dinding-dindingnya. Ini atau memang si bekonya kuat. Aduh, tikus pun mari. Baik, terima kasih sahabat semua. Terima kasih sahabat-sahabat baru yang telah bergabung di Offroad Indonesia. Kita berada di pinggir Jalan Bekasi Barat tadi, lalu kita melihat ada proses pembongkaran dan kita melihat sedikit dari area yang dibongkar, kemudian cukup lama ternyata proses pembongkarannya menjadi 3 part video. Untuk video part pertama dan kedua dapat ditonton di Offroad Indonesia. Kemudian terima kasih sahabat yang terus mendukung Offroad Indonesia berkembang lebih baik, membagi informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga Jakarta menjadi lebih baik ya, tertata, karena kalau tidak dimulai dari sekarang maka akan semakin sulit untuk menatanya, terutama untuk kawasan-kawasan yang tidak dijaga ya, atau tidak ada yang menjaga, namun kawasan tersebut dikuasai oleh pemerintah seperti yang ada di Kali Cipinang kemarin pada saat sodetan Kali Ciliwung. Baik, salam sehat dan Indonesia makin maju, Jakarta menjadi lebih baik.